Nama saya Pilemon Indakrai. Panggilan akrabnya Papil, bukan pria idaman lain. Saya dari Papua, istri juga dari Papua. Anak dikaruniai lebih dari program KB, jadi 4 orang. Anak pertama saya ada di Jerman, beliau ada di sana, puji Tuhan. Saya di STT Jeffrey. Ini hamba Tuhan, ini teman sekerja Allah yang sedang dipersiapkan melalui pendidikan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi yang tidak masuk logika. Tapi memang Tuhan buat sesuatu yang tidak logis menjadi hal yang bisa masuk akal. Tatkala kita menghadapi, sulit untuk kita memecahkan dengan otak kita. Tapi Tuhan membuat itu agar kita merenungkan bahwa Tuhan jauh lebih besar dari manusia. Tatkala kita ingat mereka kehabisan air anggur dan Maria datang kepada Yesus dan berkata bahwa mereka kehabisan air anggur. Tuhan mengubahnya, air menjadi anggur yang luar biasa, saudaraku. Banyak peristiwa yang seolah-olah menantang logika manusia. Tapi di situ Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Tapi betapa celakanya saudara yang meninggalkan Tuhan. Saya harap dalam jemaat ini apapun yang kita alami, kita tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Saya khotbah di mana-mana saya berkata, jangan karena sebuah kata yang namanya cinta, lalu orang tinggalkan Kristus dan pergi. Dia pikir dengan meninggalkan Kristus dia akan memperoleh hidup yang lebih baik. Ternyata kehancuran sedang menanti di ujung. Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju ke maut, saudaraku. Yang kedua, jangan karena sebuah kata yang namanya popularitas. Gue gak populer kalau di Kristen. Gue di sono populer. Lalu tinggalkan Yesus dan pergi. Populer itu cuma sebentar saja. Saya ingat sekian tahun yang lalu, saya baca dalam buku Apologetika, ada seorang artis Inggris namanya Brigid. Waktu itu dia di dalam tulisan, di dalam Apologetika dikatakan, bagiku hidup adalah seksualitas tanpa mengenal batas-batas norma. Kira-kira 4 tahun yang lalu dia muncul di televisi waktu siaran tentang dirinya. Saya lihat dia udah nenek-nenek, saudara. Yang begini apa masih dicintai orang? Ya. Manusia akan tiba pada suatu usia di mana rapuh, saudaraku. Popularitas tidak akan bertahan. Tapi kalau kita ikut Yesus, tidak ada pensiunnya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Saya belum khotbah, ini baru pendahuluan, saudaraku. Ya. Yang ketiga, jangan karena sebuah kata jabatan, lalu orang tinggalkan Yesus. Ya, gue di sini nggak naik-naik jabatan. Tapi kalau saya ganti KTP, maka cepat saya naik jabatan. Dan sebentar dalam khotbah saya singgung lagi. Ya, apapun jabatan ada pensiunnya. Tapi ikut Tuhan Yesus sampai mati. Tuhan tidak akan keluarkan SK pensiun. Tapi yang Tuhan keluarkan adalah mahkota kehidupan. Bagi mereka yang setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang disiapkan. Kita buka dulu Alkitab. Pertama Timotius pasal 1. Saya mau khotbah dari situ. Pertama Timotius pasal 1. Pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca silih berganti. Saya ayat 12, Bapak Ibu 13, terus sampai ayat terakhir ayat 17 kita baca sama-sama.
Pertama Timotius pasal 1 mulai ayat 12 sampai 17, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Demikian sabda Tuhan, saya akan mulai. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sama-sama, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Silakan duduk. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya mau bicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Ya. Siapa yang hidupnya, dirinya sejahat seperti Saulus? Ya. Mungkin kita akan katakan, Pak Pendeta, gue lebih baik daripada Saulus. Saulus bukan orang tidak baik. Dia orang hebat, terhormat, saudaraku. Saulus seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang hebat, saudaraku. Dia seorang dosen. Dia kuasai filsafat Yunani. Dia tahu hukum Taurat. Dia katakan, gue kuasai sampai titik koma. Saya sudah S3, belum berani saya katakan saya kuasai Alkitab sampai titik koma. Tapi Saulus berani. Dia katakan sampai titik koma aku kuasai. Saya asli orang Ibrani, dari suku Benyamin. Gue disunat pada hari ke-8. Apa yang kurang pada saya? Semua saudara, dia banggakan. Saulus bukan orang jahat, tidak. Dalam ukuran hukum Taurat, dia seorang yang hebat. Dia anggota Sanhedrin. Untuk masuk ke dalam anggota Sanhedrin, itu orang harus memenuhi persyaratan hukum Taurat, tidak sembarang. Kecuali kalau jadi anggota DPR boleh, siapa yang punya uang. Ya. Tapi untuk jadi anggota Sanhedrin itu 70 orang, itu benar-benar orang diseleksi. Ya, baru bisa masuk. Saulus salah satu dalamnya. Dan untuk waktu dia berhadapan, dia tahu tentang Yesus. Dia katakan, siapa sih dia? Apa sih dia? Kira-kira begitu. Alkitab tidak mencatat secara mendetail. Ini hanya tafsiran saya. Mudahan ya seperti itu. Siapa sih Yesus? Kok orang banyak itu ikut dia? Saya yang hebat. Saya yang luar biasa. Kenapa orang banyak ikut Yesus? Dan dia menggebu-gebu hatinya. Katakan pengakuannya, saya pikir surat ini waktu dia tulis ke Timotius, dia cucurkan air mata. Dia bilang, aku yang tadinya seorang penghujat, aku yang tadinya seorang penganiaya, aku yang tadinya seorang ganas. Gimana sih ganas? Kayak anjing galak toh? Aku yang tadinya seorang ganas, tetapi oleh kasih karunia-Nya, oleh kesabaran Yesus Kristus, aku diselamatkannya. Ya, kalau mau bilang saya malu terhadap Yesus, orang yang tadinya saya benci, orang yang tadinya saya hujat, orang yang tadinya saya aniaya pengikut-pengikutnya, tapi dia sabar, dan oleh kesabarannya saya panggil ke dalam ladang. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 15-16. Orang itu alat pilihan bagiku, karena dia akan pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan kerajaan, raja-raja. Dan kematiannya pun sudah dikasih tahu. Saudara, kalau saya mau jadi pendeta, lalu Tuhan bilang, Filemon, ya, kau saya panggil jadi hamba Tuhan, nanti kau akan disiksa, akan di ini. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Kalau memang disiksa, ya. Saya gembalakan jemaat di Bekasi, saudara. Orang-orang seberang tuh bilang itu pendetanya hitam gembel. Waduh, saudara, saya punya darah Papua sudah mendidih, saudara. Ya.
Saya bilang ini orang nih. Tapi Tuhan bilang, sabar dalam susah sukarmu. Sehingga saya ucapkan kata-kata seperti ini waktu itu. Biarkan itu kembang-kembang pelayanan. Setelah itu saya tulis surat, makanya GKRI saya hormat. Saya tulis surat kepada Pak Suciono. Saya kirim surat. Bapak, saya mau pinjam gereja GKRI di Bekasi untuk ibadah. Beliau balas surat. Beliau katakan, silakan, itu rumah Tuhan. Atur dengan jemaat setempat dengan baik. Ibadah sampai kalian punya tempat tersendiri. Hari ini sudah ada tempat tersendiri, bukan saya lagi yang jadi gembala sidang. Saya kembali kepada teks kita, saudara. Saulus. Ya. Dia kata, oleh kesabarannya saya ditangkapnya. Sehingga apa yang menjadi keuntungan bagiku, itu kini kuanggap menjadi sampah. Ya. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Amin. Saudara boleh punya uang di bank sekian juta. Nggak tahu kalau ada yang punya miliar. Ya toh? Amin. Bu. Saudara boleh punya materi berapa banyak, silakan. Tapi yang satu ini harus di depan. Tuhan tidak larang anak Tuhan kaya. Amin. Ya. Tapi yang satu ini di depan. Yang terutama di dalam hidup ini siapa? Yesus harus yang terutama. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dia berkata, perkataan ini patut diterima dengan sepenuhnya. Ayat 15. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia taruh dirinya di situ. Akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, oleh kesabarannya, dia telah menyelamatkan aku. Ayat 17 itu luar biasa. Dia bilang, hormat bagi Allah segala zaman, Raja, Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam Roma 11 ayat 36 dia berkata, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dia tahu pasti di dalam dirinya, kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti ini. Saya mau bicara beberapa hal penting dari ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih karunia Allah yang menyelamatkan Anda, saya, kita semua. Amin. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ayat 15. Ya. Perkataan ini patut diterima dengan sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan aku yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih karunia Allah. Efesus berkata, bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma buat kita. Jadi saudara, bukan amal baik yang membuat kita selamat. Kita juga buat amal baik, tapi setelah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yakobus katakan, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Saudaraku, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Saya mau berkata dari mimbar kudus pagi hari ini, jangan pergi dari kasih karunia Tuhan, saudaraku. Sengaja saya ungkapkan dalam awal khotbah, ada yang karena sebuah kata cinta, lalu tinggalkan Yesus dan pergi. Ada karena sebuah kata popularitas, dia tinggalkan Yesus dan pergi. Ada karena sebuah kata yang namanya jabatan, dia tinggalkan Yesus. Yesus memberi perumpamaan dalam Lukas pasal 15, anak bungsu yang tinggalkan rumah ayahnya. Dan dikatakan, Papa, berikan apa yang menjadi bagianku. Bagi orang Yahudi, kalau Papa masih hidup, lalu anak minta warisan, itu sama saja dengan Papa kok cepat mati. Ya. Itu bagi orang Yahudi. Ya. Tidak etis. Papanya masih hidup, anak minta warisan. Dan namanya Papa, ya, dia berikan. Saudara, cerita itu Yesus kasih perumpamaan itu.
Anak itu pergi dan memboroskan semua hal. Untuk semua hal. Terjun ke dalam dunia narkotika. Hari ini ada, dulu tidak ada. Dulu yang ada adalah seksualitas. Free sex, seks bebas. Ya. Kalau ada penyakit AIDS saat itu mungkin dia udah kena juga, saudara. Ya. Tapi hancur-hancuran. Sampai Yesus memberi contoh. Sampai pada saat dia berhadapan dengan babi-babi dan babi-babi asik makannya. Sementara dia lapar dan dia katakan, di rumah ayahku tidak seperti ini, hamba-hambaku, hamba-hamba ayahku lebih baik daripada aku harus bangkit dan pergi. Dia rancang rekayasa semua kata-kata. Aku akan katakan pada Bapa, jangan menyebut aku lagi anak, tapi aku adalah salah satu dari hamba-hamba ayah. Karena aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, cerita itu Yesus katakan. Waktu dari jauh papanya lihat gaya jalan anaknya. Jadi orang tua itu sudah hafal gaya jalan dari anaknya. Dia katakan dan dia rangkul anaknya. Itu disebut dengan istilah upacara zasa dalam orang Yahudi. Karena anak yang kurang ajar itu sebelum masyarakat tahu, papanya lindungi dia. Ya. Dan lihat di situ bahwa papanya tidak tanya, nak, mana itu uang yang saya berikan? Mana warisan itu? Enggak. Tapi ayahnya katakan, siapkan semuanya. Karena dia yang sudah pergi telah kembali. Bapak ibu saudaraku, jangan tinggalkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Karena di dalamnya ada kasih sayang. Menikmati. Walaupun kita menghadapi tantangan seperti lagu tadi, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Satu waktu saya dengan istri datang kuliah tahun 88, saya sudah 20 sekian tahun di Jakarta. Satu saat istri saya masak nasinya, namanya mahasiswa kontraktor, ya kontrak. Jadi itu uang tinggal 25 perak. Ya. Istri saya masak nasi dengan minyak tanah, itu kompor butterfly. Ya. Jadi minyak kering, nasi belum matang, saudara. Dia bilang, Pak, ini nasi belum matang, minyak udah kering. Kita hanya punya 25 perak. Saya bilang, saya ajak dia. Waktu itu kami belum ada anak, masih. Ya. Kami dua duduk dekat kompor sambil berpegang tangan. Saya doa begini, Tuhan, ini nasi belum matang, tapi minyak sudah kering. Tuhan bagaimana? Selesai saya doa, saya pergi ke Kalam Hidup, tempat kuliah STTJ. Saya pergi. Teman saya Jerry Rumalatu, dia panggil, dia bilang, orang Ambon, Ale punya surat dari Jayapura. Saya ambil surat, saya buka, pemuda saya waktu saya jadi gembala sidang di Papua, Jayapura. Dia tulis surat, dia sisipkan uang 1.000 perak di dalamnya. Saya buka uang 1.000, saya lihat kayak cewek cantik yang senyum padaku. Tidak bawa surat, saya tidak baca surat, saya bawa itu sampai di rumah, ke rumah kontrakan dulu ada 5 menit. Saya bilang, mah, beli minyak lagi, sambung, masak. Dan itu dalam pengalaman hidup kami dua yang kami alami. Dari situ Tuhan angkat kami. Makanya orang-orang muda, jangan lupa yang kau diberkati Tuhan, gereja di mana yang kau jadi sekolah minggu, remaja, pemuda. Ingat itu. Ya. Tatkala Ruth Sahanaya dia diwawancarai, saya baca sekian tahun yang lalu, masih di Papua. Saya baca, wartawan tanya dia, Ruth, kapan engkau belajar nyanyi? Dia bilang, sejak saya di sekolah minggu, guru sekolah mingguku yang ajar saya nyanyi. Dan sekarang Ruth menjadi seorang yang hebat. Pemuda ini kirim surat, dan dalamnya ada uang 1.000 perak. 1.000 perak saya anggap sebagai luar biasa cara Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan angkat kami dua, saya dengan istri. Tuhan karuniakan anak 4, rumah dan semua. Anak saya pergi ke Jerman, saya titiskan air mata. Tuhan, terima kasih. Walaupun Bapak tidak keluar negeri, dunia ini Tuhan punya. Tuhan boleh bawa anak-anak kemanapun Tuhan menghendakinya. Ya. Tuhan bilang sama Yosua, setiap tanah yang engkau injakan akan dikaruniakan
kepadamu. Hanya kuncinya hidup dalam jalan Tuhan. Jangan ke kiri, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Itu. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Paulus sangat bersyukur atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 Tuhan katakan, hei jemaat Efesus, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini adalah semangat yang luar biasa dalam Tuhan, saudaraku. Ya, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Di sana Alkitab katakan jemaat mula-mula mereka begitu semangat, saudaraku. Semangat dalam doa. Semangat dalam persekutuan bersama. Semangat dalam penginjilan. Dan menyebabkan Tuhan pakai mereka. Dan mujizat terjadi, saudaraku. Mengapa? Ini kasih Allah yang membakar hati mereka. Dalam Roma pasal 12 Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Paulus katakan, walaupun manusia badaniaku itu semakin merosot, tapi manusia batiniaku semakin semangat. Amin. Jadi yang sudah rambut putih tetap kita semangat. Amin. Tepuk tangan ya. Karena hidup itu dari sini, saudaraku. Ya, dari hati kita. Hati tetap dalam Tuhan. Maka hati itu bagaikan sumber air yang terus mengalir terus. Yang membuat kita segar. Saya usia 54, mau masuk 54. Saya sering bilang sama jemaat, rasanya Pilemon masih 17 tahun. Karena memang Tuhan Yesus membuat hidup kita semakin dinamis. Amin. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena problem kecil saja. Kecil. Masalah yang kita hadapi itu tidak sebanding dengan keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, ini hal yang pertama yang Paulus bilang. Katakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima dengan sepenuhnya. Ya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan akulah yang paling berdosa. Yang kedua, kita lihat ayat 12. Ayat 12. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang kedua, kasih karunialah yang mempercayakan kita untuk melayani Dia. Amen. Tuhan punya track record tersendiri. Dia punya catatan. Waktu saya masih di kampung saya di Jayapura, guru sekolah minggu, dulu istilahnya Sunday school, ya, Sunday school, orang Belanda bilang. Ya. Guru sekolah minggu bilang begini, anak-anak dengarkan bahwa di surga ada buku kehidupan. Yang satu sebelahnya mencatat tentang perbuatan baik, yang satu mencatat tentang yang tidak baik. Saya ingat itu, saudaraku. Tuhan tidak sembarang mempercayakan kita untuk melayani Dia. Tapi Tuhan punya penilaian tersendiri, saudaraku. Ya. Paulus katakan, saya bersyukur pada Dia yang menguatkan saya. Sehingga Dia layak mempercayakan pelayanan ini padaku. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau boleh saya ajak kita, mari kita rebut pelayanan. Pelayanan ini bukan hanya doa, bukan hanya pemberitaan seperti saya dari mimbar. Bukan hanya MC. Pelayanan itu semua hal yang bisa kita lakukan. Ya. Di salah satu gereja ada seorang nenek. Dia kalau berdiri di Jakarta sini, hanya saya tidak mau sebut di mana. Kalau berdiri dengan saya, dia setinggi ini. Oma-oma. Ya. Kalau saya punya jadwal situ, dia datang, dia ada di depan pintu. Dan saya contoh, Pak Pendeta, ini air minum. Saya baru datang, ini air minum. Saya bilang, terima kasih, Nek. Pak Pendeta, boleh doakan saya? Saya bilang, baik. Saya tumpangkan tangan, doakan dia. Selesai ibadah mau pulang, dia sudah duluan di depan pintu. Sudah di luar. Begitu mau pulang, Pak Pendeta, ini minum. Saya bilang, terima kasih. Pak Pendeta, doakan saya. Saya tumpangkan tangan, doakan. Kira-kira 2 tahun lalu saya ke jemaat itu, saya tanya sama gembalanya, mana oma yang biasa di sini? Oh, sudah meninggal.
kasihan. Tapi dia sudah melakukan hal yang kecil sekali. Tapi dia punya pahala tersendiri, saudaraku. Ya. Paulus menyadari kebenaran ini dan dia berkata, segala jerih payah dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara, kita buat sesuatu bagi Tuhan. Kalau gereja, lintas agama, lintas suku, terhadap orang lain kita lakukan sesuatu, Tuhan akan perhitungkan itu semua. Dalam Galatia pasal 6 Alkitab katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena suatu saat kita akan terima itu, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan, oleh karena kasihnya dia mempercayakan kehormatan ini, kepercayaan ini untuk saya melayani Tuhan. Ya. Saudara, kalau saya mau ikut manusiawinya saya tidak mau jadi pendeta, saudara. Ya. Saya dulu tamatan STM, sudah lamar di ITB Bandung. Di dalam satu retreat saya dipanggil oleh Tuhan. Saya bilang, betulkah Tuhan mau pakai saya sebagai hambanya? Ternyata 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun pelayanan, saya sadar bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Saya diutus pergi ke perbatasan Papua New Guinea dan Papua. Saudara, berbagai tempat, saya dihadang dengan parang dalam pelayanan. Saya katakan ada yang datang, katakan, kau yang nama Pilemon. Saya bilang, betul. Jangan curi domba saya. Oh enggak, saya enggak curi domba Bapak. Dan banyak tantangan yang saya alami. Tapi oleh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya jemaat jangan jemu-jemu. Lakukan pelayanan Tuhan. Ya. Buat sesuatu bagi orang lain. Selagi hidup kita masih terbatas. Ya Pak ya. Hidup kita ini terbatas, saudaraku. Ini anugerah Tuhan. Kita masih tarik nafas. Saudaraku. Ini Tuhan punya. Ini karunia, saudaraku. Selagi waktu itu belum tiba, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak bisa katakan, Tuhan, saya tidak punya tempat untuk melayani. Allah menyediakan gereja ini bagi kita, saudaraku. Allah menyediakan ladang ini bagi kita. Kita waktu katakan, ini ladang Allah. Harus kita lakukan. Kita tabur benih firman-Nya. Mazmur 126 berkata, orang yang berjalan maju menabur benih dengan air mata, suatu ketika akan menuai dengan sorak. Mereka akan bawa berkas. Wow, hebat saudara. Ya, kita sekarang bersusah-susah. Ya, mereka yang main musik lakukan dengan setia. Mereka yang atur kursi dan sebagainya lakukan dengan setia. Kecil apapun, Tuhan pantau semua yang kita lakukan. Dan Tuhan waktunya. Ada hal yang bersifat eskatologis, nanti baru Tuhan akan memberi. Tapi ada hal yang kita akan saksikan selagi. Mungkin orang tua tidak, tapi anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ya. Papanya hidup dalam Tuhan, mamanya hidup dalam Tuhan. Roh takut akan Tuhan juga akan memberkati anak-anaknya, saudaraku. Mungkin kita sudah tidak ada sebagai orang tua, tapi anak-anak akan bercerita sama teman-temannya. Papa dan mama saya menjadi orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan. Warisan apa yang Anda tinggalkan, yang saya tinggalkan setelah kita tinggalkan dunia ini? Apakah duit di bank? That's okay. Tapi suatu saat duit tidak punya harga nanti. Apa yang kita tinggalkan? Dengar baik-baik sebagai hamba Allah untuk diri saya, untuk kita semua. Saya mau berkata, kehidupan yang menjadi teladan bagi anak cucu kita, itu harta yang terbesar. Itu harta yang terbesar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai, mungkin di sini tidak ada. Anak-anak cerita, saya jengkel papa saya. Tidak pernah saya komunikasi dengan dia. Setiap pagi bangun kerja, saya mau buka mulut, Pak, dia bilang, diam, papa mau berangkat. Ya. Akhirnya anak terputus hubungan komunikasi dengan ayahnya. Karena papanya lebih utamakan pekerjaan daripada anaknya. Saya ada cerita kisah di Eropa. Ya. Kisah itu menyatakan begini. Suatu ketika bapak ini dia cuci mobilnya, mobil mewah, ya, Baby Benz.
kredit, saudara, bukan lunas, ya, kredit. Ya. Dia cuci mobil itu, setelah itu, ya, dia masuk ke dalam rumah, anaknya keluar, anaknya yang usia segini, keluar dengan paku di tangan, saudara. Dan anak itu mulai taruh paku itu di badan mobil, dia tarik, keliling mobil. Dan akhirnya mobil mewah jadi tergores. Papanya sudah siap, dan dia datang ke mobil, dia lihat, wahai, darahnya melonjak, saudara. Ya. Dan dia panggil anaknya, sini, ini perbuatan siapa? Anaknya bilang, saya papa. Dia suruh taruh tangan jari-jari anaknya di atas. Lalu papanya ambil kain dan dia hajar jari-jari anaknya. Papa, aku salah, Pak. Terus hajar. Papa, aku salah. Setelah itu 3 hari kemudian anak harus masuk rumah sakit karena ini membengkak dan beberapa jari anak ini harus diamputasi. Setelah keluar dari rumah sakit, papanya nangis dia peluk anaknya. Nah, papa minta maaf. Lalu anak ini dia ngomong, dia bilang, Papa, aku punya satu pertanyaan buat papa. Kapan jari-jariku tumbuh lagi? Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya buat kita semua. Apakah mobil yang lebih bernilai atau anak yang lebih bernilai? Kadang-kadang kita memprioritaskan hal-hal yang seperti itu, pekerjaan lebih daripada anak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Dalam rumah tangga, bangun mesbah Tuhan untuk selalu menyembah kepada Dia. Dunia ini tidak bisa kompromi. Setan narkotika, setan periset, setan pencuri, setan perampok, itu merajalela, saudaraku. Dan di Indonesia ini ada setan yang namanya korupsi, saudaraku, yang terus menggerogoti bangsa ini. Saya diantar, saya dari Bekasi, saya tinggal di Bekasi Timur. Saya turun dari bis, begitu saya tahan taksi, Pak Pendeta telepon, saya tahan taksi, mau naik, sekum dari GBI, dia berhenti, dia bilang, Cus. Saya bilang, oh ya, terus saya naik mobil, dia antar saya ke sini. Kami dua ngobrol, dia bilang, Pak Bill, kalau negara ini tidak hati-hati, maka akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Bapak Ibu, setan ini sedang merajalela. Itu sebabnya lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Bina rumah tangga dengan baik. Hadirkan dalam doa dan pujian penyembahanmu kemuliaan Tuhan di atas rumah ini. Sehingga Alkitab berkata, tatkala engkau keluar dalam berkat Tuhan. Tatkala engkau masuk, engkau bawa pulang berkat Tuhan. Tatkala engkau tidur, Tuhan tetap memberkati kita. Itu firman Allah buat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini hal yang kedua yang Paulus akhirnya sadar. Dia katakan, siapa saya? Saya yang tadinya seorang penganiaya, saya yang tadinya seorang penghujat, saya yang tadinya seorang ganas, tapi oleh kasih karunia Allah, Ia telah mempercayakan padaku pelayanan ini dan aku lakukannya. Saya pikir kita tidak sejahat Saulus, tapi syukur kepada Allah, Tuhan memberi kita peluang untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Ada Dr. Tozer, seorang awam luar biasa. Ya. Pada usia tuanya, dia tulis satu buku, Mengenal Yang Maha Kudus. Dalam buku itu dia berkata begini, aku belum berbuat banyak untuk Tuhan. Padahal usia sudah tua. Saya belum berbuat banyak untuk Tuhan. Yang ketiga, ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga, oleh kasih karunia, Tuhan menjadikan Paulus menjadi teladan, contoh bagi orang lain. Dalam pertama Korintus pasal 11, dia berkata, ikutlah aku seperti aku menjadi pengikut Kristus.
Bapak Ibu Saudaraku, dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dia katakan, aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Dr. Yakob Nahuai, dia berkata dalam pendetanya, dalam khotbahnya, dia berkhotbah Yohanes 15. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusaha dan kamu adalah carangnya. Ya. Waktu dia berkhotbah itu saya tangkap khotbahnya. Dia berkata, waktu kita terima Yesus, maka kita satu di dalam Dia. Dengan demikian, ada kuasa kemuliaan kemenangan itu mengalir dalam diri kita, karena kita adalah milik Kristus. Karena itu, Bapak dan Saudara, waktu kita jabat tangan dengan orang, kita akan Tuhan dan biarkan itu mengalir kepada orang lain. Walaupun orang yang tidak mengenal Yesus, karena kita dalam Yesus, saudaraku, ya, dalam pergaulan masyarakat kita, tatkala kita jamak dengan jabat tangan dengan orang lain, dalam hati kita katakan Tuhan memberkati dia. Ya, mungkin suatu saat dia akan kenal Tuhan Yesus Kristus. Saya ketemu 3 orang anak perempuan dalam satu waktu saya khotbah, mereka undang saya khotbah di daerah Selipi sana. Bilang, Om, kami dulu pelayanan ini mulai dari waktu hujan turun, kami berlindung di bawah jembatan di Selipi. Dan pada waktu kami lihat anak-anak jalanan, lalu bertiga ambil tekad, kita buat satu yayasan yang bisa menolong mereka. Om, cara kami mendoakan mereka begini. Pada waktu kami ketemu mereka, kami tidak ajak, Dek, sini yuk, kita berdoa. Enggak. Tapi waktu bergaul dengan mereka, sambil tangan ditaruh di badannya, ya, sambil tangan, tapi hati mereka kontak kepada Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak ini supaya mereka mengenal Tuhan. Pada Desember 2 tahun lalu, ada 50 anak jalanan yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Saudaraku, Pendeta Yakob Nahuai katakan, karena kita ada di dalam Kristus, maka hidup kita dikuasai oleh Kristus. Dengan demikian, hidup dari hidup kita ada berkat. Doa beberapa tahun lalu, kira-kira 2-3 tahun lalu, di rumah seorang ibu. Lalu dalam doa, persekutuan sebelum kami berdoa, dia bilang begini, Papil, tolong doakan, itu di samping rumah itu ada pohon itu ada penjaganya. Saya bilang, Bu, penjaganya satpam ya? Dia bilang, bukan, ada penjaganya. Saya bilang, Bu, nggak usah takut. Ya. Karena kita sudah terima Yesus, dari diri kita terpancar Yesus yang punya kekuatan, yang bisa mengalahkan dunia ini. Makanya Yesus ada di dalam kita. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dan waktu kita terima Yesus, maka sinar itu terpancar dari diri kita. Dengan demikian, apapun kuasa yang orang katakan ini ada penunggunya, tidak perlu takut. Karena Kristus adalah lebih besar dari segala-galanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus jauh lebih hebat. Di Tanah Toraja saya melayani, saudaraku. Ada seorang anak perempuan dirasuk oleh setan, usia sekian. Dan Pak Gembala waktu itu saya masih mahasiswa di Jeffrey Makassar. Pak Pendeta katakan, Phil, kau yang doakan. Saya begitu masuk ruangan tuh, langsung anak perempuan bilang, ih, orang hitam masuk. Ini setan juga tahu mana yang hitam, mana yang putih. Ya, ih, orang hitam masuk. Dalam hatiku, biar hitam, enggak apa-apa. Lalu saya ajak jemaat. Mari kita nyanyi lagu yang jarang dinyanyikan sekarang. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Kami terus nyanyi itu. Saudara percaya dalam nama Yesus ada kemenangan? Nama itu luar biasa, saudaraku. Setelah nyanyi, saya alihkan perhatian kepada anak ini. Saya katakan, setan, kau tidak punya tempat dalam anak ini. Ini adalah tubuh tempat Roh Kudus berdiam. Keluar! Setan pergi. Setan hanya bisa takut nama Yesus, darah Yesus. Dia tidak takut kita punya gelar. Dia juga tidak takut kita punya senjata, enggak. Tapi setan takut kepada nama Yesus. Itu sebabnya nama Yesus itu menjadi benteng kita. Ya. Dan oleh darahnya memberikan kita kemampuan untuk
menghadapi dunia ini. Jadikanlah hidup kita menjadi contoh bagi orang sekitar kita. Ya. Sehingga orang lihat, luar biasa. Anda belum berkata apa-apa, tapi orang menilai ada kasih Kristus dalam diri kita. Ada sikap yang sungguh membawa damai bagi orang lain, saudaraku. Ya. Jangan sampai ya namanya Kristen berantem melulu, saudara. Ya. Jangan, ya. Jangan. Ya. Belum lagi piring terbang. Ya, kami ya, saya pernah layani suami istri 13 tahun. Mereka kalau makan, suami menghadap ke sana, istri menghadap ke sana, saudara. Bukan 3 hari. Saudara bayangkan, kita yang sudah berkeluarga, coba bayangkan. Hidup suami istri 13 tahun tidak makan ini sayur enak ya. Tapi ini 13 tahun, menurut pengakuan Bapak ini, mereka dua tidak makan saling berhadapan. Saya duga ada sesuatu yang tidak beres. Saya tanya, akhirnya dia bilang, Pak, saya ada punya ilmu. Itu dia. Ya. Saya bilang, mana? Bapak siap untuk menyerahkan? Dia bilang, siap. Saya bakar malam itu. Dalam nama Yesus. Saya bakar. Di Batam, saya ketemu seorang bapak. Ya. Dia tulis surat pernyataan dari istrinya. Dia yang buat. Bahwa istrinya setuju dia kawin lagi. Ya. Dia kasih istrinya untuk tanda tangan. Istrinya baca, mana mungkin Bapak. Dihajarnya istrinya. Ya. Sampai maaf kata ibu-ibu. Sampai bagian paha ini ada bekas hantaman. Hari Minggu kami baru gereja. Dia cerita dengan saya. Hari Rabu dia kasih batas untuk istrinya. Supaya dia tanda tangan. Istrinya kabur dari rumah. Setelah dia bakar rumah di pinggiran kota Batam. Ya. Dia bawa 3 anaknya yang masih kecil. Dia bawa barang berharga, dia bungkus. Habis itu dia bawa minyak. Dia siram keliling rumah. Habis itu dia kasih korek api. Ibu lari ke polsek. Kami waktu datang lihat itu dan pergi ke polsek. Saya bilang sama pendeta GBI, ini jangan-jangan mereka ada di polisi. Betul, mereka ada sana. Saya minta izin, Pak Polisi, saya mau ketemu Bapak. Karena begitu suaminya langsung dipegang oleh polisi, masuk penjara. Saya bilang, Pak, hal-hal seperti ini terjadi pasti Bapak ada sesuatu. Dia kasih keluar dompet. Dia keluarkan 3 ilmunya ada di dalam dompet itu, saudara. Taring ikan pari dan macam-macam. Saya bilang, Bapak mau serahkan? Saya serahkan. Saya bawa itu, saya bakar. Tidak ada apa-apa. Ya. Ilmu yang lain daripada Yesus akan membawa kehancuran bagi kehidupan. Nama Yesus adalah segala-galanya. Amin. Hidup kita harus jadi contoh bagi orang lain. Ya. Saya percaya kita tidak punya kuasa yang lain daripada Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah segala-galanya. Itu sebabnya jangan percaya apakah itu jimat, apakah ini, apakah itu. Saya sudah bakar banyak ilmu-ilmu, ya. Seorang sarjana, seorang pengacara, ya. Itu tiap malam dia tidur ada golok di bawah bantal. Ini di Rawalumbu, saudara, Bekasi. Saya datang, kami bicara. Setelah itu kami pulang, jam 11 malam kami pulang. 15 meter saya keluar dari rumahnya. Dia panggil, Pak Pendeta, sini. Saya ada perlu. Saya bilang, baik. Saya duduk, Pak Pendeta. Dia masuk ke kamar mandi. Dia bawa satu benda kecil, dia taruh di meja. Saya bilang, Pak, ini apa? Dia bilang, ini ilmu saya. Lalu saya buka, ternyata tali sepatu cats tuh, ya, sudah kumal, saudara. Saya bilang, ini tali sepatu. Dia bilang, itu ilmu saya, Pak. Ya, oh ya. Saya masuk ke pengadilan, persoalan apa saja selesai. Tapi mengapa barang ini dia tidak tolong diri saya? Saya bilang, itu yang sulitnya. Ya. Bicara, akhirnya malam itu jam 1 pagi dia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan saya bakar tali sepatu. Dalam nama Yesus saya pegang. Tak ada apa-apanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita punya Yesus, apapun dalam dunia ini tidak akan mampan buat Yesus. Karena Yesus menjadi benteng kita. Namanya itu luar biasa. Yang terakhir ini ayat 17. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan harus dimuliakan. Ya. Saya baca ayat itu sekali lagi. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa,
Amin. Ya. Akhirnya Paulus katakan, anugerah Tuhan. Ya. Dan kita baca seluruh hidupnya, dia giat dalam pelayanan. Bapak Ibu, mari, tempat ini adalah tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Kita lakukan pelayanan semaksimalnya. Karunia apa yang Tuhan berikan, peluang yang Tuhan berikan, melalui program-program, melalui apa saja kita lakukan. Karena itu kepercayaan yang Tuhan beri buat kita. Ya, Tuhan beri buat kita, lakukan. Mendukung pekerjaan Tuhan, kita dukung dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Saya minta waktu sedikit lagi. Ya, saya jadi gembala sidang di Papua. Itu gedung gereja bisa nampung 500 kita bangun segi 5, tapi yang bergereja cuma 30 orang. Ya. Saya waktu ditempatkan, saya lihat kondisi itu. Ternyata dalam gereja majelis dengan majelis begini. Gembala sidang sudah tinggalkan 3 tahun, mereka tidak ada gembala. Saya datang, saya nangis. Saya datang jam 10 malam, saya sering cerita sama mahasiswa waktu saya mengajar mereka. Jam 10 malam saya masuk di gereja. Saya berdoa, ya. Saya berdoa bukan satu deret langsung, setiap bangku saya berdoa. Selesai, lalu bangku deret kedua, terus deret ketiga. Setiap malam, kadang-kadang jam 1, jam 2 baru selesai. Waktu itu saya belum menikah. Tuhan menambahkannya. Sehingga waktu saya dengan istri tinggalkan gereja itu, ada 200 lebih anggota jemaat. Saya mau bicara buat jemaat. Doa adalah satu pelayanan yang Tuhan beri kepada kita. Dengan doamu, engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Dengan hatimu yang diberi kepada Tuhan melalui gereja ini, engkau akan menyaksikan. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Tidak usah bicara soal mati, karena di dalam Kristus kalau mati, itu sudah pasti. Amin. Yang dijaga jangan bunuh diri, saudara, ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami senang sekali. Kami bangga punya Engkau. Kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami. Tatkala kami merenungkan tentang Saulus yang telah dimenangkan oleh Kristus menjadi rasul yang setia. Dia menempatkan bahwa semua ini terjadi karena kasih karunia Allah. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat jemaat-Mu Tuhan, hati mereka. Tuhan tahu setiap pribadi mereka. Tuhan tahu setiap suami istri. Tuhan tahu setiap keluarga, remaja, pemuda. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dalam situasi apapun, biarkanlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam melayani Tuhan. Tuhan pakai masing-masing mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Jadikan gereja kami menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Jadikan pelayanan kami menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Ya Roh Kudus, doa kami, tuliskanlah firman ini dalam loh hati kami masing-masing, agar kami hidup dalam jalan-Mu, kini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin.